Salam, perkenalkan nama saya Kurniawati Dupi, kelas B, dengan NIM 22190054, Prodi Akuntansi. Saya akan membuat video tentang etika bisnis, kasus etika bisnis. Yang saya bawa ada dua, yaitu kasus Kap Andreson dan Enron. Terus kasus yang kedua itu kasus studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT atau HIT. Kasus KAP Andreson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Di sini ada analisis permasalahan. Analisis permasalahan yang pertama itu ada pelanggaran yang dilakukan Enron. Kegagalan untuk meningkatkan kredit ratingnya mendorong Enron untuk meningkatkan margin dengan memperbesar per profit dan penurunan nilai aset dan transfer ke special purpose atau SPV karena tidak dikonsolidasi, maka laporan keuangan Enron tidak terganggu. Kerugian yang diderita SPV tertutup dengan saham Enron. Menurut teori Frown ada 3 komponen utama, yaitu menyebabkan yang melakukan kecurangan, manipulasi dengan saham Enron. Terus yang ketiga itu ada jika dilihat dari agensi teori Andreson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan pihak stockholder atau prinsipal. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andreson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan atau praktik bisnis yang tidak etis? Terus ada solusi permasalahan. Enron dan KAP Andreson dinyatakan bangkrut pada 2 Desember 2001 karena telah melanggar kode etik memanipulasi data keuangan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntansi dalam pelaporan keuangan dan juga peran auditor dalam memastikan kebenaran laporan keuangan perusahaan. Banyak pihak yang dirugikan akibat kasus tersebut, karyawan yang kesulitan dapat pekerjaan, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Jadi, bisa disimpulkan dari kasus Enron ini adalah, dari kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andreson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andreson. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andreson. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andreson sendiri kehilangan keindependenannya dan kepercayaan masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andreson, di mana mereka menjadi sulit dapat kerja akibat kasus tersebut. Dan yang menjadi saran dari kasus tersebut adalah, kembali lagi pada teori Frown, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi dan sebangsanya, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut dapat kita hindari. Untuk kasus yang kedua itu studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Yang pertama di sini ada analisis permasalahan. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama, sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan.
Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan pengguna zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorfos untuk membunuh serangga. Padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Jadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT. Aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualannya di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut adalah pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi sikap para pengusaha kita. Seperti pada kasus PT Megasari Makmur atau produk HIT, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Dan yang menjadi saran dari kasus tersebut adalah melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini seharusnya perusahaan harus mementingkan keselamatan konsumen. Sekian dan terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.